Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-473. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-473 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Pakuwon, BSDE, CTRA, SMRA, Toba, dan saham Nelly. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini kembali naik di level 7.000 dan closingnya juga di 7.000 ya, 7.000 naik 0,66% di perdagangan hari ini, luar biasa. Kita bisa lihat closing 7.000 hijau pekat ya, luar biasa buat IHSG. Dengan turnover 13,2 triliun dalam perdagangan hari ini, ada 303 saham bergerak naik, 205 saham turun, dan ada 175 saham yang bergerak stagnan. Kemarin asing jual bersih hampir setengah triliun lebih, sekarang kembali masuk 722 miliar di market kita, yang mana kalau kita coba cek kira-kira siapa yang masuk, tentu di sini masih didominasi oleh BBRI, kemudian ada Telkom, setelah itu mulai Inco, ASI, MTEK, ada BBNI, Alitins, MDKA, itu juga yang menjadi salah satu faktor ya pendorong kenaikan ISG hari ini. Kemudian kalau teman-teman kemarin nonton part 472, tentu 3 saham kita, Antam, Tins, kemudian ada DKFT, hari ini akhirnya beneran naik ya. Memang bandar flow-nya juga sudah positif sekali. Dan tentu untuk Antam sedikit highlight bahwa berhasil juga closing di atas level keramatnya di resist 2520, dan itu tentu sangat bagus sekali. Selama dia bertahan di atas 2520, tentu Antam masih punya chance akan menguji kembali level sakral berikutnya di 2670. Jadi kalau yang sudah beli saat tadi buy on breakout 2440 sesuai video kemarin, tentu bisa dikawal trailing stop saja. Kemudian Tins juga sama, langsung terbang. DKFT breakout 138 juga langsung terbang sampai 140-an, dan tentu bisa langsung dikawal. Nah, kira-kira adakah saham yang mungkin sudah menarik juga hari ini? Nah, kita akan coba mengulasnya. Di mana saham pertama adalah saham Pakuwon Jati Tbk, di mana saham dengan sandi dengan kode emiten Pewon ini ditutup minus 0,98% di harga 505. Pakuwon sendiri masih tertahan betul di satu level SSR1 di 503 ya, kalau kita di market ya, di tick harganya mungkin di 500. Dan kalau itu bisa bertahan, tentu masih aman-aman saja sebenarnya untuk Pakuwon. Namun kalau gagal bertahan di level 500, tentu ada potensi Pakuwon bisa turun sampai ke 472, 476. Jadi perlu diwaspadai betul, jangan sampai Pakuwon turun lagi di bawah 500. Itu kunci pentingnya. Kemudian kalau kita perhatikan dari indikator, memang sudah mulai bagus, mulai dari merah pekat ya. Ini kemudian dia sudah berubah jadi kuning, artinya trennya sudah mulai ada dorongan atau ada pembalikan ya, mencoba ada reversal, mencoba untuk menahan laju penurunan. Ini tentu bagus sebenarnya untuk Pakuwon, tapi jauh lebih bagus ketika kemudian bisa muncul warna putih bahkan hijau. Kemudian kalau dari bandar flow, tentu di sini sebenarnya tekanan jual itu kemarin ada, walaupun tidak terlalu besar sebenarnya, namun di perdagangan hari ini tekanan itu sudah mulai reda, di mana tidak ditandai lagi ada warna pink di sini, warna merah, bar merahnya sudah hilang, kemudian muncul satu bar putih, walaupun ini masih kecil sebenarnya. Kenapa? Kalau yang bagus adalah ketika muncul bar putih tapi dia bisa lebih besar atau lebih banyak perbandingan dengan yang hijau ya. Artinya ini masih cukup kecil, sehingga kunci tadi adalah jangan sampai dia turun di bawah 500. Jadi kalau bisa kuat bertahan di 500, kemudian bar putihnya semakin besar besok misalkan, tentu itu menarik juga buat Pakuwon. Tapi kalau opening langsung dibanting di bawah 500 ya jangan masuk ya. Tentu kita tidak mau ambil resiko, lebih baik kita tunggu di 472, 476. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau update kira-kira ini bagus tidak ya, kemudian bandar flow-nya seperti apa nih, barnya sudah putih kuning atau belum, kemudian trennya sudah ke hijau apa belum, kemudian mungkin coba kita cek foreign flow itu seperti apa. Nah, semua itu ada kalau teman-teman bisa akses Joran Fest chart ini. Harganya cuma 40.000 per bulan. Teman-teman bisa kontak saya di Telegram, nanti kita bisa masukkan teman-teman ke dalam chart ini. Kemudian selanjutnya kita juga punya saham BSDE, yaitu saham Bumi Serpong Damai Tbk.
di mana saham ini ditutup naik 1,99% di harga 1025. BSDE dikawal begitu kuat di dua level pentingnya, yaitu di level RPK yang mana saat ini menjadi support paling kuatnya di 1000. Kemudian ada juga level di 1010 sebagai SSR1. Nah, selama masih bertahan di atas dua level tersebut, BSDE masih sangat aman sekali dan tentu masih ada punya potensi dia akan kembali ke 1050 bahkan sampai ke 1200, itu target jauhnya. Dan teman-teman perhatikan betul, jangan sampai turun di bawah 1000, karena kalau turun di bawah 1000 maka ada peluang dia akan bisa menuju sampai level 905. Ya, jadi itu cukup lebar sekali penurunan, jadi hati-hati betul. Kalau mau beli tentu apakah ini area beli yang menarik? Tentu ini menarik ya, selama dia masih bertahan di atas 1000, 1010 itu masih bagus buat BSDE. Dan kalau misalkan ternyata dia opening langsung dibanting di bawah 1000, ya jangan dulu beli. Kita tunggu saja di level 905, 910, mungkin kita bisa ambil lagi. Kalau kita baca dari tren sama seperti Pakuwon sudah berubah dari merah menjadi kuning, tentu ini positif atau baik untuk BSDE secara tren. Kemudian dari Bundle Flow ternyata juga cukup menarik. Dari warna pink sudah menguasai sebelumnya, kemudian sekarang sudah muncul kuning, bahkan putih, artinya sudah mulai mencoba diakumulasi kembali. Nah, pertanyaannya kan susah nih, kita tidak bisa tahu yang akumulasi ini bandar lokal atau asing, kan susah membedakan. Makanya kalau di sistem kita tinggal cek saja foreign flow, ya, kita cek foreign flow nanti pakai div, nanti dia akan muncul. Kalau ternyata polanya sama, oh itu lokal. Kalau ternyata polanya berlawanan, berarti yang di sini kalau kita cek di asing ternyata polanya sama, ya tentu itu bandarnya asing. Kalau kita cek ternyata polanya berbeda, ada kemungkinan besar itu lokal. Jadi kita bisa langsung membedakan. Nah, teman-teman bisa akses chartnya, langsung kontak saya saja. Dan kalau kita perhatikan BSDE sendiri, ya itu tadi, secara tren mulai oke, secara Bundle Flow juga mulai oke, mulai bagus. Ini seperti Antam dan kawan-kawan kemarin ya, dia punya alurnya hampir sama, skenario hampir sama, dan tentu sekarang dikawal betul di satu level penting, di support paling kuat di level 1000. Jadi maintain betul selama dia masih bertahan di atas 1000, tentu aman buat BSDE. Turun di bawah 1000, bagi yang sudah punya barang, prepare untuk stop loss, bisa atur sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau misalkan begitu kuat bertahan di 1000, maka ada potensi change kenaikan buat BSDE terdekat ke 1050 dan terjauh bisa sampai ke 1200. Selanjutnya kita punya saham Ciputra Development Tbk, CTRA, di mana saham CTRA ini ditutup minus 0,47% di harga 1065. CTRA sendiri masih berada juga di atas area pentingnya di 1010, itu adalah area support paling kuat saat ini, di mana juga dikawal dengan satu level support bantuan di 1055. Tentu selama dia masih bertahan di atas dua level penting tersebut, ya CTRA masih aman-aman saja sebenarnya. Tapi begitu bahaya ketika CTRA bisa turun lagi di bawah 1010, maka hati-hati bisa turun sampai dengan 930. Kalau kita perhatikan dari tren, ya walaupun dari merah ke hijau, tapi dari Bundle Flow ini juga sebenarnya masih belum terlalu rame sebenarnya. Ya, tapi dari tren ini, ya ini sudah cukup baik sekali. Dari merah langsung lompat ke hijau, dia tidak ke kuning tapi langsung ke hijau. Kemudian di sini juga warna putih sudah berdiri sendiri, tidak ditemani oleh warna hijau atau warna pink, yang mana artinya ini juga sudah baik sekali buat CTRA ya. Jadi rata-rata properti ya, CTRA, BSDE, Pakuwon tadi itu polanya hampir sama dan cukup menarik sebenarnya. Jadi ini mereka lagi konsolidasi base di sana, dan apakah kira-kira itu bisa membuat mereka bisa breakout lebih tinggi lagi? Ya, tidak ada yang tahu, tapi jelas bahwa level penting itu adalah di 1010 untuk CTRA. Kalau memang bisa kuat bertahan di sana, tentu ada potensi CTRA bisa mengejar 1100 terdekatnya, dan berikutnya bisa juga sampai ke 1150. Kemudian properti terakhir yang kita review hari ini adalah Summarecon Agung atau dengan kode emiten SMRA, di mana SMRA ditutup naik 1,30% di level 780, sempat naik juga tadi lebih tinggi SMRA di sekitaran area 800, namun sayang sekali setelah itu dia dibanting. Makanya teman-teman bisa perhatikan ada shadow, upper shadow di sana, dan closing ini juga masih belum bisa bertahan di atas level yang disebut dengan SSR1 ya. Saat ini menjadi resist di 785. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya SMRA juga masih bagus ya, masih berada di atas level support paling kuat di 760, dan ada juga resist di 785, sehingga teman-teman bisa atur strategi.
buy on breakout ketika melewati 785, target ke 800 sampai dengan 900, atau beli saja di harga saat ini 760, 770 boleh dibeli. Kemudian prepare cut loss kurang lebih di 740 boleh, di 735 boleh, 730 boleh. Disesuaikan dengan preferensi. Yang penting jangan sampai dia turun di bawah 760. Karena ketika dia turun di bawah 760, maka dia ada potensi peluang besar dia akan menuju ke 675, dan itu tentu dalam. Kalau kita perhatikan dari tren ini merah ke kuning, ya sebenarnya sudah mulai positif, bagus. Namun yang jadi masalah dari Bander flow-nya. Bander flow-nya masih hijau, masih pink, dan tentu ini masih terus meningkat ya arahnya. Tentu ini masih belum terlalu menarik buat SMRA. Kita akan tunggu model-modelnya seperti CTRA, model-model seperti Pakuan, BSD itu sudah bagus sebenarnya. Tapi kalau SMRA masih belum terlalu menarik dibandingkan 3 properti yang lain. Kemudian kita beralih ke request teman-teman, ada Toba, TBS Energi Utama Tbk, di mana hari ini tutup naik 1,76% di level 1155. Toba, kalau bisa saya bilang ini bagus sekali ya. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa ini bisa naik apa tidak. Tapi kalau dari indikator yang ada, ini bagus sekali. Kenapa saya bisa bilang bagus? Yang pertama, dia berhasil bertahan di area pentingnya. Salah satu area penting di level SSR1 di 1130. Sedangkan closing di 1155. Artinya ini level terakhir yang harus dijaga oleh Toba. Turun di bawah itu jelek sekali buat Toba. Jadi pastikan betul pertama dia harus tetap bertahan di atas 1130. Ini aman sekali buat Toba, dan tentu ini masih sangat dekat sekali. Artinya secara risk rewardnya itu masih sangat menarik. Kalaupun dia bisa turun, teman-teman mungkin bisa pasang SL di 1100. Ya mungkin minusnya beberapa persen, tapi potensi upside-nya itu bisa sampai 1300, bahkan menuju ke SPK yang mana saat ini menjadi resist di 1415. Itu potensinya cukup lebar sekali. Itu poin pertama, yaitu secara candle, secara harga berada di dekat level penting di 1130. Itu kunci pertama. Nah, yang kedua adalah trennya itu bergerak begitu positif. Dari yang berwarna merah, kemudian kuning, sudah menjadi hijau. Ini positif sekali buat Toba. Kemudian yang berikut adalah warna dari Bander flow. Ini sudah mulai dikuasai warna kuning, kemudian warna kuningnya sudah mulai melandai. Itu artinya akumulasi sudah dimulai dan akan muncul warna putih. Itu yang menandakan bahwa akumulasi semakin kuat. Nah, kalau warna putih terus meninggi, terus naik, tentu itu bagus buat Toba. Jadi secara indikator baik tren, Bander flow, Toba bagus. Tapi dari technical juga Toba bagus. Nah, tinggal eksekusi kita bagaimana besok ya. Karena sekali lagi indikator ini hanya menjadi salah satu acuan, salah satu apa ya namanya juga indikator ya, sebagai salah satu pertimbangan lah. Kalau memang ternyata sudah oke, ya sudah kita confirm untuk coba buy. Tapi ternyata kalau besok skenario-nya berubah, ya kita bisa prepare untuk SL. Karena ketika kita beli misalkan di 1130, 1150, ternyata dia turun, ya sudah kita prepare SL di 1100 misalkan. Tapi kalau dia bisa kuat bertahan di 1130, maka ada potensi kalau dia naik, potensi upside-nya ke 1300, tentu kita punya reward juga lebih bagus. Kemudian bahkan kalau bisa tembus itu ada next resist di 1415. Dan Toba secara semuanya indikator ini perfect, asalkan kata kunci tadi jangan sampai turun di bawah 1130. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-473 hari ini adalah saham pelayaran Nelly Dwi Putri dengan kode emiten Nelly. Saham ini tutup minus 3,16% di level 306. Dan kalau kita perhatikan dari chart, ini cukup rawan. Ya, kenapa saya bilang cukup rawan? Kalau tadi Toba ini cukup bagus, nah Nelly sekarang cukup rawan. Kenapa bisa dibilang cukup rawan? Karena yang pertama, Nelly sedang berada di level krisisnya. Yaitu level berapa? Di level 304. 2 garis SSR tepat di 304. Dan ini cukup menjaga Nelly. Ya, kalau turun di bawah 304, maka tentu Nelly jelek. Pasti akan dalam turunnya. Hati-hati. Kalau dia masih bisa bertahan, masih bisa kuat di 304, minimal 304, tentu aman buat Nelly. Bagi yang sudah punya barang, tentu ya deg-degan juga nih kalau memang dia tidak mampu bertahan, ya potensi turunnya dalam. Bisa SL di bawah 300 boleh. Tapi kalau yang belum punya barang, perhatikan betul. Kalau memang masih bisa kuat bertahan di 304, boleh beli 304, 306, prepare SL di bawah 300, target kenaikan menuju 320. Di sini ada SPK. Kemudian kalau 320 berhasil ditembus, ada juga RPK di 372.
Kalau dari tren, ya jelas ini dari hijau ke putih, artinya trennya sudah mulai jelek ya. Karena kalau yang bagus kan dia harus berurutan. Dari merah, setelah dia merah, dia mulai membalik, warna kuning, kemudian putih, baru hijau, baru bagus. Nah ini dia sudah lagi bagus-bagusnya hijau, kemudian dia ke putih, dia turun lagi ke kuning, bahkan kalau ke merah ya tambah jelek gitu. Jadi ini sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda trennya mulai pembalikan arah. Ya, warna putih itu menunjukkan adanya mulai pembalikan arah, mulai stop kenaikan. Dan dari Van der Flow juga sebenarnya ini hijaunya masih muncul walaupun masih seimbang sebenarnya akumulasinya, tapi perhatikan betul jangan sampai putihnya justru kalah dari tekanan hijau. Kalau hijau lebih menguasai putih artinya distribusi masih ada, distribusi terus berlanjut, dan itu akan menjadi fatal ketika ternyata nanti bisa muncul yang warna merah ini. Jadi perhatikan betul baik-baik, jangan sampai turun di bawah 304, kemudian jangan sampai tren indikator berubah jadi merah, dan jangan sampai Van der Flow ini berubah jadi merah juga. Nah, kalau teman-teman yang mau update besok kan tentu ya pasti menunggu saya review lagi di YouTube. Nah, bagaimana bisa tahu bar-bar ini ya? Tentu ya teman-teman harus bisa akses juga chartnya. Nah, bagaimana cara daftar chartnya? Teman-teman tinggal hubungi saya, nanti saya informasikan teman-teman bagaimana cara berlangganan. 40.000 saja per bulan teman-teman bisa dapat akses chart seperti ini, memudahkan teman-teman dalam mengambil keputusan. Oh, sudah tahu support di sini, oh sudah tahu resist di sini, oh trennya seperti ini, oh sudah tahu Van der Flow yang seperti ini. Tinggal ngambil keputusan buy or sell. Jadi teman-teman langsung bisa buat trading plan secara cepat, secara lebih mudah daripada teman-teman menggambar secara manual. Walaupun menggambar secara manual itu bisa menjadi salah satu poin penting dalam teman-teman belajar ya, belajar technical analysis. Tapi ketika teman-teman sudah mengerti, memahami technical analysis, maka kita perlu cari tools yang bisa mempermudah kita. Jadi ketika kita mau butuh saham apa saja ya sudah tinggal request technical analysis yang bisa menampilkan oh support di sini, oh resist di sini, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan eksekusi. Mungkin itu dari saya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-473 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.